Qin Yichen secara alami tidak punya alasan untuk menolak undangan Zhang Yun. Zhang Yun dan Lin Yu hanyalah langkah pertama bagi Qin Yichen untuk mengumpulkan seluruh bidang bintang tempat. Jelas bukan hal yang mudah untuk mendapatkan dukungan dari semua orang di sini. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak punya alasan untuk menolak lamaran Zhang Yun. Mengikuti Zhang Yun, dia meninggalkan kota dan berjalan menuruni gunung. Saat jarak dari kota meningkat, alis Qin Yichen berangsur-angsur berkerut. Tempat ini memberinya firasat buruk. Melihat kembali ke puncak gunung, Qin Yichen sepertinya memahami sesuatu, dan mengapa Zhang Yun bersusah payah untuk meneliti senjata itu, hanya untuk tujuan bertani. Embusan angin dingin bertiup melewati, Qin Yichen menghela nafas, dan tiba-tiba, kabut air di udara mengembun menjadi partikel. Qin Yichen mengulurkan tangannya, dan kekuatan iman membungkus Zhang Yun dan Lin Yu di dalamnya. Di sini terlalu dingin. Zhang Yun mengangguk. Ya, kemampuan kami terbatas dan kami tidak bisa meninggalkan kota terlalu jauh. Satu-satunya hal yang bisa kami andalkan adalah lorong terkubur di bawah gunung, di mana magma mengalir dan membawa sedikit suhu ke tanah. Cuaca dalam beberapa bulan terakhir bagus. Ketika musim dingin tiba, berdiri di posisi kita saat ini, itu akan membeku menjadi es loli. Bawa Lord Light ke sini. Saya ingin meminta Lord Light mengirim seseorang untuk menemukan metode yang akurat bagi kita dan cara untuk mengubah situasi kita. Terlalu sulit untuk makan dalam satu gigitan. Qin Yichen tampak acuh tak acuh. Setiap bidang bintang memiliki lingkungan uniknya sendiri. Ini jelas merupakan musim dingin yang pahit di sini. Kota di gunung seperti titik lemah. Tidak penting di dunia ini, dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada orang-orang ini selama gunung berapi itu berhenti meletus. Tidak heran jika Zhang Yun sangat tertekan. Selama pertumbuhan mereka telah ditampar oleh lingkungan selama ratusan kali. Jika mereka masih dapat mempertahankan semangat juang mereka, itu bukan berani, tetapi bodoh. Dengan lambaian tangannya, Qin Yichen berkata, kalian berdua kembali dulu. Lin Yu, bawa Zhang Yun ke aula utama Guangzhou, dan serahkan beberapa hal dasar dulu. Aku akan melihat-lihat dulu, dan aku akan datang kepadamu nanti. Baik Lin Yu dan Zhang Yun juga tahu bahwa masa tinggal mereka di sini hanyalah kekacauan bagi Qin Yichen, jadi mereka tidak mengatakan lebih banyak, dan pergi sesuai instruksi Qin Yichen. Qin Yichen, di sisi lain, naik ke udara dan berjalan melalui dunia ini diselimuti angin dingin. Semakin jauh ke depan, semakin Qin Yichen bisa merasakan perbedaan di dunia ini. Di sini, hanya puncak gunung yang menjulang tinggi yang dapat melihat sinar matahari yang cerah. Di bawah setengah gunung ini, ada lapisan awan tebal, yang menghalangi sinar matahari dan mengisolasi kehangatan. Hanya hawa dingin yang menusuk ini yang tersisa, di tempat yang luas ini. Menyapu tanah, menghancurkan suhu terakhir. Suhu di sekitarnya terlalu rendah, sangat rendah sehingga Qin Yichen tidak dapat berdiri di dunia ini bahkan sedetik pun tanpa menggunakan energi dan keyakinan spiritualnya. Bahkan tubuh dewa mungkin tidak dapat menolaknya. Tempat ini agak aneh, tetapi kamu masih harus melihat dengan hati-hati. Qin Yichen tidak memiliki banyak pengalaman dalam penaklukan Star Territory, tetapi Qin Yichen di Dark Cloud Star Territory mengambil upaya bos untuk sepenuhnya mendapatkan kembali hati orang-orang. Bahkan sekarang, Qin Yichen tidak memiliki cara untuk mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, sesuatu yang kuat mungkin muncul di sana untuk menyebabkan kekacauan. Tetapi di bidang bintang ini, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Qin Yichen dapat yakin bahwa mereka yang dapat bertahan hidup di lingkungan ini pasti sudah lama. Makhluk yang beradaptasi dengan dingin yang keras. Jika cuaca di medan bintang ini dapat diubah, maka tidak perlu khawatir dengan penampilan ras lain, karena mereka pasti tidak akan dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu drastis. Jika masalah ini dapat diselesaikan, Qin Yichen tidak hanya akan mendapatkan kembali bidang bintang, tetapi juga kesetiaan semua orang di bidang bintang ini. Inilah yang Qin Yichen inginkan, yang dia butuhkan adalah kesetiaan. Seorang mukmin yang taat yang rela melakukan sesuatu untuknya. Baik. Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan melihat asap putih di kedelapan. Sepertinya ada sesuatu yang berlalu dalam sekejap, dan sepertinya mereka tidak pernah ada. Qin Yichen mengerutkan kening. Di lingkungan seperti itu, kelainan apapun berarti ada makhluk lain. Pemahaman Qin Yichen tentang mereka dapat dikatakan nol. Menghadapi lawan yang tidak dikenal, Qin Yichen akan selalu tampak sangat waspada. Meninggalkan tiruan di sepanjang jalan, Qin Yichen menjauh dari tempat ini. Dia sengaja terbang jauh-jauh sampai dia kembali ke kota, dan kemudian Qin Yichen berteleportasi langsung ke Zhang Yun. Kehangatan di sekelilingnya tiba-tiba datang, tetapi itu membuat Qin Yichen sedikit tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Zhang Yun, apakah ada legenda tentang dunia di bawah gunung di bidang bintangmu? Ini adalah keraguan terbesar Qin Yichen. Tidak mungkin bagi orang-orang di dunia ini untuk muncul di puncak gunung begitu tiba-tiba, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk menjelajahi dunia di bawah. Zhang Yun dengan cepat meletakkan gambar desain senjata di tangannya,
dan dia melihat sesuatu yang berbeda dari wajah Qin Yichen. Aku belum pernah mendengarnya. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Kamu bisa bertanya pada Lin Yu. Dia tahu gosip ini dengan sangat baik. Qin Yichen melirik gambar desain senjata pertempuran yang telah dibalik setengahnya di atas meja, dan juga sakit kepala. Sudah berapa lama kamu pergi? Menghitung waktu yang terbuang oleh Lin Yu membawa gambar ke Zhang Yun, berapa lama? Tidak butuh 1 jam, dan dia benar-benar menonton hampir setengahnya. Hal yang paling lambat untuk dilihat adalah awal dari sebuah gambar desain. Setelah Anda memahaminya, semuanya sebenarnya sama. Sayangnya, banyak gambar senjata yang Zeus berikan kepada Qin Yichen didasarkan pada konsep desain yang sama. Dan ada terlalu banyak kesamaan. Jadi ini jelas tidak cukup bagi Zhang Yun untuk melewatkan waktu. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan gambar desain tubuh senjata terakhir Matt dari lengannya. Kamu tidak perlu mempelajari dan mempelajari ini. Beberapa bahan di atas memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Ada kemungkinan besar bahwa tidak ada cara untuk memproduksinya secara massal. Kamu harus mengembangkan ide-idemu. Setelah menginstruksikan kalimat ini, Qin Yichen datang langsung ke Lin Yu. Tanpa menunggu Qin Yichen berbicara, Lin Yu kembali. Tuan Guang, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya tidak tahu berita tentang hal ini. Itu hanya kebiasaan yang kami gunakan sejak lama untuk mengirim orang mati ke gunung dengan mobil. Saya tidak tahu rincian spesifik. Hanya itu terdengar, dan selain ini, tidak ada berita lain. Qin Yichen mengangguk. Begitu. Aku akan terus menyelidiki masalah ini. Omong-omong, seperti apa gambar untukmu terakhir kali?